Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar asy-syafi'ul musyaffi' fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan. Mattasalat 'ainun bin nazar wa sami'at udhunun bi khabar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala amiran bittaqwa ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib akan berbicara tentang prinsip-prinsip Islam yang telah mengubah dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama paripurna yang diturunkan Allah bagi manusia untuk meraih kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam, sehingga ajaran Islam dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW telah menghasilkan perubahan yang fundamental bagi kehidupan, peradaban dan keilmuan manusia. Karena itu, di antara perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh Islam, khatib akan memilih beberapa prinsip yang telah mengubah peradaban manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip pertama adalah prinsip tauhid. Ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ajaran tauhid yang murni, yang memberikan penjelasan kepada manusia tentang Tuhannya, yang terbebas dari konsep-konsep materialistis ataupun gambaran manusiawi ataupun gambaran-gambaran yang sederhana lainnya yang telah terjebak di dalamnya umat-umat terdahulu ataupun penganut-penganut agama terdahulu, sehingga mereka menggambarkan sembahannya sebagai sosok yang agung maka ditampilkan dalam bentuk patung yang besar, atau yang kaya maka dibuatlah dalam patung berupa emas, ataupun yang berkuasa maka dibuatlah patung dengan tangan atau jari yang banyak, dan lain sebagainya. Demikian juga sesembahan mereka dibuat bentuk yang bisa mereka lihat, sehingga para nabi-nabi sebelumnya juga tidak terbebas dari itu, dan mereka pun dijadikan sesembahan dan dijadikan patung yang mereka arak, mereka potong dan mereka pandu, dan itu mereka anggap sebagai pengagungan terhadap Tuhan mereka. Maka Islam membersihkan semua gambaran yang sederhana dan terbatas tersebut tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengajarkan nama-namanya. Wallahil asma'ul husna. Allah mempunyai nama-nama yang agung yang terdiri dari 99, bahkan lebih dari itu, yang memberikan keterangan kepada manusia tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah membersihkan segala gambaran yang terbatas tentang dirinya, dan umat Islam adalah umat yang berhasil dalam menyucikan Allah dalam segi pemandangan, pemahaman sifat dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Rasulullah SAW berhasil sebagai sosok yang mengakhiri kebiasaan manusia ketika kagum kepada sosok yang telah berjasa berupa pahlawan, orang-orang hebat, orang-orang soleh. Mereka agungkan
mereka itu, kemudian mereka pengagungan itu dilanjutkan dengan mendedikasikan diri mereka dalam bentuk gambar ataupun patung dan dilanjutkan dengan menyembah mereka. Maka kebiasaan ini oleh Thomas Carlyle dalam bukunya On Heroes Worship dan The Heroic in History, dia mengatakan bahwa sebelum era Rasulullah SAW manusia terbiasa untuk kagum kepada manusia-manusia yang hebat. Kemudian kekaguman itu diwujudkan dengan mengabadikan mereka dalam bentuk patung dan selanjutnya menghormati mereka dengan penyembahan. Maka ketika datang Rasulullah SAW, kebiasaan itu hilang dan berhentilah kebiasaan manusia menuhankan orang-orang hebat dan pahlawan yang telah berjasa. Maka tidak ada lagi Zeus yang baru, tidak ada lagi Odin, tidak ada lagi sembahan-sembahan baru yang diciptakan manusia. Karena Rasulullah SAW telah menunjukkan wujud sebagai manusia sempurna, tetapi pada waktu yang sama beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan umatnya agar menerangkan bahwa qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah, aku ini adalah manusia seperti kalian, tapi aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Tuhan kalian adalah satu, maka barang siapa yang ingin selamat meraih keridhaan Allah, maka sembahlah Allah semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip yang kedua yang telah dipengaruhi atau diajarkan oleh Islam kepada umat manusia adalah prinsip kesetaraan. Pada masa sebelum datangnya Islam dan ajaran Rasulullah SAW, komunitas ataupun kelompok manusia terwujud dari adanya kekuatan keluarga ataupun orang-orang hebat yang membentuk komunal atau sekelompok orang. Kemudian kelompok ini dengan organisasinya bisa mengalahkan kelompok-kelompok lainnya. Maka akhirnya terbentuklah yang dinamakan sebagai kekuasaan. Dan kekuasaan ini membesar menjadi kerajaan. Maka orang-orang yang telah berhasil menciptakan kekuasaan tersebut menjadi sosok-sosok yang secara absolut menguasai segala hal. Sementara orang-orang yang hidup di bawah kekuasaannya menjadi miliknya ataupun tamu yang berada di bawah kekuasaannya. Maka dia menguasai segalanya, mengatur segalanya, dan memiliki segalanya. Sementara orang lain adalah penumpang ataupun hanya sebagai rakyat jelata yang tidak punya kuasa apa-apa. Maka ini semua diubah oleh ajaran Islam dengan menjelaskan dalam surah Al-Hujurat bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kalian tercipta dari dua pasangan yang kemudian berkembang menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian saling mengenal, dan yang terbaik dari kalian adalah yang bertakwa. Maka prinsip ini menanamkan kesadaran tentang kesetaraan. Orang-orang yang selama ini merasa sebagai orang-orang elit atau rakyat jelata, maka dalam konsep Islam mereka diberikan kesempatan untuk mencapai kesempurnaan sebagai hamba Allah. Demikian juga orang-orang yang memegang kekuasaan, maka mereka segera tersadar bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah semata, bukan karena kehebatan mereka ataupun milik privilege mereka. Sehingga ini semua menjadi impian bagi bangsa-bangsa di dunia, bahwa kesetaraan itu adalah hak mendasar, dan kemudian melahirkan revolusi di dunia seperti revolusi Prancis maupun revolusi di Amerika yang menyuarakan tentang kesetaraan di antara umat manusia karena mereka terpengaruh dengan ajaran Islam. Dan Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan orang Arab dibandingkan bangsa-bangsa lainnya, ataupun kulit putih dibandingkan kulit hitam maupun kulit merah. Semuanya sama di hadapan Allah, yang terbaik adalah yang bertakwa. Prinsip ketiga adalah prinsip tentang keadilan.
Sebagaimana kita dapati dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada para pemiliknya, dan jika kalian menghukumi di antara manusia maka hukumilah dengan adil. Bahkan prinsip keadilan ini demikian hebatnya ketika kita baca pada surah An-Nisa juga, yaitu ayat 135, yaitu kita diperintahkan orang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan, walaupun ketika ditegakkan keadilan itu akan terasa merugikan diri sendiri, ataupun orang tua, ataupun kerabat, dan sebagainya. Keadilan harus di atas segala-galanya. Maka prinsip keadilan inilah yang telah menggoncangkan kesadaran manusia tentang hak-hak dasar manusia, tentang adanya kesetaraan di hadapan hukum, tentang kenikmatan ketika orang kaya dan orang miskin sama kedudukannya ketika berperkara, ataupun orang yang berkuasa dan rakyat jelata juga sama kedudukannya di hadapan hakim. Maka ini pula menjadi energi yang telah menggerakkan Lafayette sebagai organisator dalam revolusi Prancis tahun 1789, yang juga merupakan organisatoris dan retoris dalam revolusi Amerika pada tahun 1776. Dia menggerakkan di dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Amerika, untuk meneriakan keadilan, meneriakan kesetaraan, yang diantara slogannya adalah agar kita meraih keadilan dan kesetaraan sebagaimana telah diwujudkan oleh peradaban Islam dan dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau memberikan keadilan kepada bangsa Koptik yang saat itu mengalami penganiayaan oleh anak gubernur pada saat itu, yaitu Amr bin As. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendapati pengaduan dari orang tua anak yang dianiaya oleh salah seorang pejabatnya, maka ketika didapati bukti-bukti menunjukkan bahwa orang Koptik atau Kristen itu yang benar, sementara pejabatnya dan anaknya ini salah, maka segera dihukumi agar anak dari anak orang Kristen Koptik itu diberikan kesempatan untuk membalas atas kezaliman yang telah dialami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan prinsip terakhir dalam kesempatan ini adalah prinsip tentang ilmu pengetahuan yang teruji dan praktikal dan bermanfaat. Inilah yang diajarkan oleh Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 23, yaitu ilmu pengetahuan hendaklah diuji. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min misli. Kalau kalian ragu, maka buktikan, datangkanlah Al-Quran yang sama, surah yang sama yang menandingi Al-Quran. Sementara jika tidak mampu, berarti yang benar adalah Al-Quran. Demikian juga perintah agar kita mengerjakan sesuai ilmu yang terlihat hasilnya, yaitu terlihat oleh orang beriman dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebagai amal soleh. Maka jadilah ini prinsip pengetahuan di seluruh dunia, yaitu pengetahuan bukan hanya pemahaman, tapi pengetahuan adalah sesuatu yang bermanfaat dan digunakan. Dan inilah kemudian yang mempengaruhi timbulnya fakultas-fakultas atau cabang-cabang ilmu pengetahuan yang masing-masing menjelaskan tentang manfaat-manfaat ilmu, sistem ilmu yang dapat digunakan oleh manusia. Semoga kita sebagai umat Islam bisa mengembalikan kejayaan umat ini dengan mengembalikan 4 prinsip tadi sebagai kebanggaan Islam dan sebagai kebaikan umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wali sholihin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله وتمسكوا بدينكم فهو عصمة أمركم. ثم اعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير واكتب بنا فيما جرت به المقادير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تعملون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله